Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudaraku dimanapun Anda berada, Sayyid Ahmad Abbas Al-Mursi menjelaskan bahwa manusia setiap hari pasti mengalami 4 hal. Yang pertama, manusia akan senantiasa mendapatkan nikmat. Yang kedua, manusia akan mendapatkan baliyat, ujian atau cobaan. Yang ketiga, manusia kadang melakukan taat. Dan yang keempat, manusia kadang juga suka melakukan maksiat. Ketika kita mendapatkan nikmat, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur atas nikmat tersebut. Kenapa? Karena bersyukur bukan saja mengikat nikmat itu pada diri kita, juga menyebabkan nikmat itu akan ditambah oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah kata kunci kebahagiaan seseorang. Ketika orang senantiasa bersyukur, maka akan menimbulkan rasa keikhlasan dari apapun yang Allah berikan. Maka ketika itu terjadi, dia akan mendapatkan keberkahan Allah yang luar biasa. Yang kedua, manusia juga suka mengalami baliyat, ujian, cobaan di setiap harinya. Apa yang harus dilakukan oleh kita saat kita mendapat baliyat? Bersabar. Bersabarlah atas apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena di dalam ujian itu ada ampunan dosa. Di dalam ujian itu ada pengangkatan derajat kita. Di dalam ujian itu ada bukti rasa cinta Allah kepada kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Nabi, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, ketika Allah mencintai seseorang maka Allah akan mengujinya. Fa in radiya falahu ridha, ketika hamba itu ridha maka Allah pun akan meridhoinya. Tapi wa in sakhita falahu sukhtu, ketika hamba itu marah atau tidak ridha maka Allah pun tidak meridhoinya. Syukur dan sabar, dua kata yang harus ada pada diri kita kalau kita ingin selalu bahagia hidup di dunia ini. Pemirsa, yang ketiga, kadang manusia mengalami taat. Artinya manusia mengerjakan taat, kewajibannya kepada Allah. Pada saat manusia melakukan taat, bisa melakukan sholat 5 waktu misalnya, atau bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Syuhudul minnati. Manusia harus menyaksikan bahwa semuanya itu atas anugerah Allah. Ketika kita bisa beribadah kepada Allah, itu semata-mata karena anugerah Allah. Itu semata-mata karena rahmatnya Allah, bukan karena kekuatan atau kemampuan kita. Kemudian yang keempat, manusia kadang melakukan maksiat, berdosa kepada Allah. Apa yang harus dilakukan oleh manusia yang berdosa? Tubu ilallahi taubatan nasuha, maka bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Bagaimana setelah tobat itu kemudian dia melakukan dosa lagi? Asal memang perbuatan dosa yang tidak direncanakan, maka tutupi lagi dengan tobat. Insya Allah, Allah akan menerima tobatnya orang-orang yang sungguh-sungguh menyesali perbuatan dosa. 3 hal yang harus dipenuhi pada saat kita bertobat ketika kesalahan ini berhubungan dengan hakullah. Yang pertama adalah an-nadam, merasa menyesal. Kemudian al-iqla', mencabut apa dosa yang kita lakukan, jangan dilakukan lagi. Dan yang ketiga, al-azam, menutup perbuatan dosa itu dengan perbuatan yang baik. Tetapi ketika kita bertobat dengan urusan manusia, dari urusan manusia, hukukul adami, maka syarat tobatnya ditambah 1, yaitu kita harus istirda, minta ridha kepada orang yang kita zalimi.
atau istihlal, minta dihalalkan dari tindakan, dari apa yang kita lakukan kepada dirinya, atau kita memohon maaf dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepadanya. Demikian kaum muslimin, saudaraku dimanapun Anda berada, saat kita dapat nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Yakinlah bahwa semuanya itu dari Allah yang betul-betul sangat menyayangi kita. Kemudian pada saat kita bersabar, pada saat kita dapat musibah, maka bersabarlah. Karena apa? Karena kalau kita dapat nikmat tidak bersyukur, kemudian dapat baliyat tidak bersabar, Allah sendiri dalam hadis qudsi akan mengatakan, wa man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbur ala bala'i falyakhruj tahta samai falyatlub rabban siwai. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku dan tidak bersabar atas ujian-ujianku, keluarlah dari muka bumi ini, carilah Tuhan selain Allah. Artinya Allah sangat tidak senang ketika manusia tidak bersyukur atas nikmat Allah dan tidak bersabar dari ujian-ujiannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.